Kalau di kampung kita saya tanya dulu ya. Di kampung kita kalau ada orang meninggal, terus dia punya utang sholat, kira-kira ahli warisnya pada kodok sholat apa enggak? Enggak ya. Di sini enggak ada. Berarti sudah mengikuti pendapat Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari yang pertama. Tetapi kalau di Jawa, saya termasuk pernah belajar di Jawa. Di salah satu pesantren, saya itu diperintahkan oleh sang kiai pada saat ada yang meninggal dunia, kata kiai, ketika ada santri yang hadir, ikut acara tahlil, ikut kegiatan tahlil, itu kiai bagi dua rombongan. Rombongan yang pertama diminta santri itu untuk mengkodok sholat orang yang meninggal, yang ditahlilin 2 sholat, yang satu 3 sholat. Jadi ada yang sholat zuhur asar, mengkodok sholatnya orang yang sudah meninggal tersebut, ada kemudian maghrib, isya sama subuh. Jadi itu santri itu dibagi 2 kelompok, ada yang mengkodok 2 sholat, ada yang mengkodok 3 sholat. Hal yang semacam ini dibolehkan atau tidak? Jelas ini dibolehkan. Riwayat dari siapa? Riwayat dari Imam Syafi'i, karena memang ada hadis di dalamnya. Artinya, kalau hari ini di kampung kita, apabila ada orang yang meninggal, kemudian tidak mengkodok sholatnya, itu berarti kita sudah mengikuti pendapat ulama yang pertama. Tapi kalau kita ingin melakukan itu juga dibolehkan, karena kita akan merujuk pada apa yang difatwakan oleh Imam Syafi'i, hikayat dari Imam Ubadi. Gitu. Seperti itu. Jadi boleh. Melihat riwayat ini boleh. Silakan. Ya. Wa fa'ala bihi Subuki an ba'di aqaribihi, dan telah mengerjakan dengannya oleh Imam As-Subuki an ba'di aqaribihi, dari sebagian kerabat-kerabatnya. Bahkan Imam Subuki telah mempraktekkan itu untuk kerabat-kerabatnya. Jadi begini, saya harus sampaikan dulu bahwa dosa meninggalkan sholat itu bukan sesuatu yang ringan. Ya, bahwa man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sholat dengan terang-terangan, maka dia hukumnya adalah kafir. Kafir di sini, kalau menurut Imam Abu Hanifah, artinya ya betul-betul kafir. Maksudnya mau sengaja atau mau diingkari, udah jelas kafir. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu nanti dilihat kepada keyakinannya, apakah dia meninggalkan sholat sengaja itu karena ingkar atau bukan karena ingkar, atau karena malas. Kalau misalkan dia meninggalkannya karena ingkar, ini jelas menurut Imam Syafi'i hukumnya kafir. Tapi kalau misalkan dia bukan karena ingkar, ya, bukan karena ingkar, berarti karena malas gitu, maka menurut Imam Syafi'i itu hukumnya tidak kafir, meskipun banyak salat yang ditinggalkan. Kalau kita merujuk pada fatwa Imam Syafi'i. Tapi kemudian jangan kita mengatakan begini, kalau begitu enak banget kita sholat, meskipun sudah banyak yang dia tinggalkan sholat dan pada akhirnya dia tidak masuk neraka, bukan orang kafir, itu bagaimana? Begini gambarannya, abang-abang sekalian, bahwa orang yang meninggalkan sholat, ini kalau kita berlepas dari pendapatnya Imam Abu Hanifah,
Imam Abu Hanifah jelas mengatakan kalau meninggalkan sholat dengan sengaja, mau ingkar mau enggak kafir, pasti itu Imam Abu Hanifah. Tapi kalau Imam Syafi'i itu kalau memang tidak ingkar maka hukumnya tidak kafir. Tapi ketahuilah ketika ada seseorang meninggalkan sholat satu waktu saja, maka dia akan mendapatkan siksaan dari Allah sebanyak 500 tahun satu sholat yang ditinggalkan. Dan 500 tahun itu adalah hitungan tahun akhirat. Sementara perbandingan satu hari di akhirat dengan di dunia, inna yawman indallahi ka'alfi sana. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Coba kita hitung kira-kira berapa. Ya. Orang ninggalin sembahyang tadi kalau kata Bang Haji Nurali, seumur-umur dia ke sembahyang. Sekarang saya tanya, seumur-umur berapa tahun? Ayo, seumur-umur berapa tahun? Katakan 60 ya. 60 tahun. Karena kan umur umatku kata Nabi ma baina sittin wa sab'in. Umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70. Katakan 60, 70 dah kita tuain. 70 potong masa tahanan. Belum balik 15 tahun. 70 diambil 15 berarti 65. 55 ya? 55 tahun. Ada orang sini atau orang mana dia kagak pernah sembahyang seumur-umur, berarti hitungannya 55 tahun. Pertanyaannya berapa lama dosa yang harus dia tanggung ketika dia meninggalkan sholat selama 55 tahun. Mari kita, kalau bahasa kampung saya, bereken. Ayo kita bereken. Kita hitung. Ya. Satu kali ninggalin sholat, dosanya 500 tahun disiksa. Satu hari, satu malam atau 1 kali 24 jam, berapa waktu yang kita telah tinggalkan? 5 kali berapa berarti? 5 kali 500. Berapa 5 kali 500? 2500 tahun. Satu hari ninggalin sembahyang. Pertanyaan berikutnya adalah berapa umur dia? 55 tahun. Berarti 2500 tahun kali 55 tahun. Pertanyaan berikutnya, 1 tahun berapa hari? 365 hari. Berarti 2500 tahun kali 55 tahun kali 365 hari. Pertanyaan berikutnya. Dulu. Dia. Selama dia hidup berapa tahun? 55 tahun. Perbandingan satu hari di akhirat dengan di dunia, inna yawman indallah ka'alfi sana. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun hidup di dunia. Berarti 2500 tahun kali 365 hari kali 55 tahun kali 1000 tahun. Ada yang punya kalkulator? Iya. Itu ada nggak setriliun Pak Haji? Iya. Itu jangan hitung itu ya. Ya, ini kita juga harus hitung dosa. Dalam hal ini satu dosa dulu kita hitung. Namanya sholat. Belum yang lain. Apalagi anak muda, belum dosa pacaran Ustaz. Waduh. Insyaallah. Ya.
Emang dosa pacaran gede apa? Hah? Tergantung.